Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Eza Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-218. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Pandan Wangi itu segera meninggalkan Pringgitan, tetapi sesuatu yang aneh telah menggelisahkannya. Ia sama sekali tidak mengerti kenapa Ki Tambak Wedi ingin berbicara berdua saja dengan ayahnya. Sepeninggal Pandan Wangi, wajah Argopati menjadi semakin tegang. Ditatapnya saja wajah Ki Tambak Wedi tanpa mengucapkan sepatah kata pun juga. Maka Ki Tambak Wedilah yang mulai dengan kata-katanya. Argopati, sebelumnya aku minta maaf bahwa aku telah membuat suatu cerita tentang Sidanti. Aku terpaksa membuat cerita itu sebenarnya khusus untuk Pandan Wangi. Ia aku anggap tidak perlu mengetahui keadaan Sidanti yang sebenarnya. Kenapa? Sahut Argopati. Kenapa kau tidak berterus terang tentang Sidanti kepada Pandan Wangi? Aku kira Pandan Wangi telah cukup dewasa untuk mengetahui apapun juga tentang kakaknya, seandainya kegagalan sama sekalipun. Argopati terdiam sejenak, lalu katanya, tetapi menurut Pandan Wangi, Sidanti ternyata luar biasa. Pandan Wangi merasakan tekanan yang berat dari kakaknya ketika kakaknya itu mengganggunya. Apalagi seandainya Sidanti benar-benar ingin mengalahkannya, maka Sidanti pasti dengan cepat akan dapat melakukannya. Bukankah dengan demikian, ternyata bahwa Sidanti tidak gagal? Ya, dari segi kanuragan, Sidanti memang tidak gagal. Argopati mengerutkan keningnya. Kini ia telah mendapat arah dari pembicaraan ini. Kegagalan Sidanti tidak terletak pada olah kanuragan. Karena itu, maka perlahan-lahan ia bergumam seolah-olah ditujukan kepada diri sendiri. Jadi kegagalan Sidanti terletak pada persoalan yang lebih dalam dari olah kanuragan itu sendiri. Iya, jawab Ki Tambak Wedi. Sidanti telah melibatkan diri dalam persoalan yang besar yang menyangkut hubungannya dengan Pajang. Tampaklah kerut-merut di kening Argopati menjadi semakin dalam. Terasa detak jantungnya bertambah cepat. Maksudmu, Sidanti telah terlibat dalam suatu persoalan dengan Pajang? Persoalan yang mana? Bukankah Sidanti kini seorang prajurit Pajang? Argopati berhenti sejenak, seolah-olah ia sedang mencari kata-kata yang tepat untuk diucapkannya. Baru sejenak kemudian ia melanjutkannya. Sudah tentu, Sidanti tidak sedang melakukan perjalanan seperti yang kau katakan. Dan sudah tentu Sidanti meninggalkan Sangkal Putu bukan karena alasan itu pula. Nah, apakah yang telah terjadi dengan Sidanti? Itulah yang ingin aku katakan. Ki Tambak Wedi menjadi ragu-ragu sejenak, tetapi ia telah mulai dengan persoalan itu, sehingga ia tidak akan dapat surut kembali. Apakah Sidanti tidak cukup baik sebagai seorang prajurit?
Atau Sidanti telah melakukan kesalahan? Sebenarnya Sidanti tidak bersalah, jawab Ki Tambakwedi. Kenapa sebenarnya? Apakah yang telah terjadi atasnya? Ki Tambakwedi menarik nafas dalam-dalam. Ia mencoba menenangkan hatinya sebelum mulai dengan persoalan Sidanti yang sesungguhnya. Sejenak mereka saling berdiam diri. Masing-masing mencoba mempersiapkan perasaan dan nalar mereka masing-masing untuk menghadapi suatu pembicaraan yang bersungguh-sungguh. Dalam kesenyapan itu, yang terdengar hanyalah desah angin perlahan-lahan dan suara jangkrik di kejauhan, di sudut desa. Kemudian terdengar suara kentongan untuk memanggil para peronda. Suasana di dalam peringgitan itu semakin lama menjadi semakin tegang. Meskipun Ki Tambakwedi belum menyatakan sepatah kata pun, namun terasa bahwa seolah-olah mereka telah berada dalam satu suasana yang menegangkan urat saraf mereka. Setelah dengan susah payah mengatur desah nafasnya, maka Ki Tambakwedi baru dapat mulai dengan kata-katanya. Sebelumnya, aku minta maaf kepadamu, Arkopati. Arkopati mengangguk kaku, tetapi ia tidak menyahut. Aku telah mencoba berbuat sebaik-baiknya untuk kepentingan Sidanti. Tetapi keadaan di sekitar Sidanti sama sekali tidak menguntungkannya. Sekali lagi Arkopati menganggukkan kepalanya. Sidanti terpaksa meninggalkan lingkungan keprajuritan. Kening Arkopati tampak berkerut. Ia sudah menyangka bahwa itulah yang terjadi. Sidanti terpaksa meninggalkan lingkungan keprajuritan. Arkopati itu berdesah, tetapi ia masih belum menyahut. Kau jangan terkejut, Arkopati, bahwa persoalannya adalah persoalan anak-anak muda. Ki Tambakwedi berhenti sejenak. Orang tua itu menjadi semakin berdebar-debar ketika ia melihat wajah Arkopati menjadi merah. Tetapi itu bukan sebab yang terutama, Arkopati. Sambung Ki Tambakwedi kemudian dengan tergesa-gesa. Persoalan itu hanyalah sekedar pendorong dari sebab-sebab yang sebenarnya. Arkopati masih belum menjawab. Iri hati dan dengki telah menyebabkan Sidanti terpaksa meninggalkan kedudukannya yang kian hari kian bertambah baik. Kini Arkopati menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan ia berdesis. Iri hati dan dengki adalah hambatan yang paling menjemukan bagi setiap kemajuan. Tetapi kenapa Sidanti harus meninggalkan lapangan yang telah dipilihnya itu? Kalau kedengkian dan iri hati itu datang dari kawan-kawannya seangkatan, maka hal itu pasti akan dapat diatasinya. Hal yang demikian agaknya cukup dibiarkannya saja, meskipun mungkin akan dapat juga menjadi penghambat kemajuannya. Tetapi hal yang serupa itu tidak perlu dilayani. Ki Tambakwedi menarik nafas dalam-dalam, lalu katanya, tetapi kedengkian dan iri hati itu datangnya justru dari pimpinan pasukan Pajang di Sangkal Putung. Arkopati terkejut. Siapakah mereka itu? Widura. Widura. Arkopati mengulangi. Dan Untara. Arkopati benar-benar terkejut mendengar nama itu disebut. Untara, senopati Pajang yang mendapat kepercayaan di daerah Merapi dan sekitarnya. Ki Tambakwedi mengangguk. Iya. Sekali lagi Ki Tambakwedi melihat wajah Arkopati menjadi semburat merah.
Kitambak Wedi. Nada suara Argopati menjadi semakin berat. Apakah yang sudah mereka lakukan? Apakah kedengkian mereka disebabkan karena kemungkinan yang baik dari Sidanti di dalam lapangan keprajuritan? Apakah disebabkan karena persoalan anak-anak muda seperti yang kau katakan? Keduanya, Argopati, sahut Kitambak Wedi. Widura adalah pimpinan pasukan Pajang di Sangkal Putung. Iya, aku telah mendengar. Untara adalah kemenakan Widura itu. Argopati mengangguk. Tetapi sumber yang paling memuakkan dari benturan di antara mereka adalah seorang anak muda yang bernama Agung Sedayu. Siapakah Agung Sedayu itu? Adik Untara. Jadi juga kemenakan Widura. Iya. Terdengar Argopati menggeram. Mereka adalah anak Kisadewa. Aku mengenal ayahnya, meskipun tidak begitu rapat. Tetapi ayahnya bukan seorang yang dengki dan iri hati terhadap kemajuan orang lain. Lalu apakah yang sudah dilakukan oleh mereka atas Sidanti? Agung Sedayu dan Sidanti ternyata mempunyai sangkutan hati yang sama. Oh, Argopati menarik nafas dalam-dalam. Terbayang di dalam kepalanya apa yang sudah terjadi di antara mereka. Perlahan-lahan ia berkata, apakah kau akan mengatakan bahwa Widura dan Untara ternyata berpihak kepada Agung Sedayu dan bersama-sama berusaha menyingkirkan Sidanti? Begitulah kira-kira yang terjadi, Argopati. Argopati menggeleng-gelengkan kepalanya. Perlahan-lahan ia berdesah. Aku sudah berpesan mewanti-wanti, jangan terlibat dalam persoalan yang pahit itu. Tidak, Argopati. Apa yang terjadi atas Sidanti dalam hubungannya dengan seorang gadis adalah wajar. Tetapi kedatangan Agung Sedayu telah merusakkan hubungan itu, apalagi ketika Widura dan Untara turut campur. Lalu apakah yang telah dilakukan oleh Sidanti menentang kedua pimpinannya itu? Darah mudanya telah meluap. Bodoh sekali. Seharusnya ia tidak berbuat sekasar itu. Kalau hal itu tidak terjadi, maka orang tua-tua ini pasti akan dapat menyelesaikannya. Mungkin Kitambak Wedi, mungkin pimpinan prajurit Pajang itu sendiri. Kitambak Wedi terperanjat mendengar kata-kata Argopati. Ternyata Argopati menganggap bahwa sikap Sidanti itu adalah sikap yang salah. Argopati tidak menjadi kecewa atas Widura dan Untara. Bahkan sebaliknya ia menyesali sikap Sidanti. Karena itu maka sejenak Kitambak Wedi terdiam. Ia mencoba mencari alasan yang lebih baik yang dapat membakar hati Argopati. Kitambak Wedi, berkata Argopati itu kemudian, apakah kau tidak berusaha mencegah kesalahan yang telah dibuat oleh Sidanti? Tentu, Argopati. Sudah tentu aku berusaha mencari jalan sebaik-baiknya untuk memecahkan masalah itu. Aku temui satu demi satu kedua orang yang kebetulan mendapat kepercayaan atas para prajurit Pajang di Sangkal Putung itu. Argopati mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi sejenak ia terdiam. Dibiarkannya Kitambak Wedi berkata seterusnya. Tetapi agaknya masalah bagi mereka yang sebenarnya bukanlah Agung Sedayu. Masalah yang sebenarnya adalah masalah kedengkian mereka. Tampak kening Argopati menjadi berkerut dan Kitambak Wedi berkata selanjutnya, persoalan Agung Sedayu
ternyata telah mereka pakai untuk melepaskan iri hati dan dengki mereka atas Sidanti. Apa yang telah mereka lakukan atas Sidanti? Ki Tambak Wedi menarik nafas dalam-dalam. Ia berusaha untuk mengekang gelora di dadanya. Ia harus berhati-hati supaya ia tidak berbuat kesalahan. Menyesal sekali Arkopati, berkata Ki Tambak Wedi, bahwa Widura disetujui oleh Untara telah membuat darah kedua anak muda itu menjadi panas. Kening Arkopati menjadi semakin berkerut-merut. Meskipun tampaknya sangat baik, namun ternyata Widura telah membakar kedua anak muda itu dan menjerumuskan ke dalam suatu pertentangan yang berbahaya. Apa yang sudah dilakukannya? Widura menyelenggarakan sayembara memanah. Untuk apa? Untuk menentukan siapa yang berhak atas gadis itu. Wajah Arkopati menjadi tegang. Apakah kau berkata sebenarnya, Ki Tambak Wedi? Kenapa tidak? Aku berkata untuk kepentingan anakmu, Arkopati. Tetapi apakah hak Widura untuk menyelenggarakan sayembara itu? Kalau sayembara itu diadakan untuk memilih senopati yang akan dijadikannya pembantunya melawan Tohpati, itu adalah kewajiban Widura. Tetapi persoalan gadis itu bukanlah wewenangnya. Apakah gadis itu sudah tidak berayah dan beribu? Oh, gadis itu bernama Skarmirah. Ia adalah putri Demang Sangkal Putung. Arkopati menjadi semakin tegang. Ditatapnya wajah Ki Tambak Wedi, seolah-olah ia ingin melihat apakah yang tergores di dalam kepala orang tua itu. Sejenak kemudian, terdengar Arkopati berdesis. Kedengarannya aneh sekali, Ki Tambak Wedi. Itulah yang tidak dapat aku mengerti, Arkopati. Tetapi aku tidak dapat mencegahnya. Apalagi ketika perlombaan itu telah berlangsung. Widura sudah mengatur orang-orangnya untuk berlaku curang. Sehingga di dalam sayembara itu, Sidanti tidak dapat memenangkannya. Lalu apa yang dilakukan oleh Sidanti? Darah mudanya menyala tanpa dapat dikendalikan lagi. Ia terlibat dalam perang tanding, bukan sekedar sayembara memanah. Wajah Arkopati menjadi semakin berkerut-merut. Keduanya adalah anak-anak muda, Agung Sedayu dan Sidanti. Ki Tambak Wedi meneruskan. Tetapi sekali lagi, mereka berbuat curang. Kali ini Untara sendiri yang telah melanggar sikap jantan. Dan sekali lagi, Sidanti tidak dapat mengendalikan diri. Ketika Agung Sedayu sudah tidak berdaya melawan Sidanti, maka Sidanti harus berhadapan dengan Untara sendiri. Arkopati menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, dan kau tidak dapat mencegahnya. Sulit sekali, Arkopati. Kalau kau melihat apa yang terjadi, maka kau tidak akan menyalahkan sikap Sidanti. Aku pun hampir-hampir kehilangan akal dan berbuat di luar nalar. Arkopati mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu, ternyata yang terjadi kemudian sama sekali tidak terduga-duga sebelumnya. Ki Tambak Wedi berhenti sejenak. Dicobanya untuk menjajaki perasaan Arkopati. Tetapi ia tidak menemukan kesan yang meyakinkan. Pertentangan itu menjadi berlarut-larut. Meskipun perkelahian yang pertama itu tampaknya berakhir tanpa menyakitkan hati kedua belah pihak, karena kepentingan mereka atas keselamatan Sangkal Putung dari sergapan Tohpati, sehingga mereka masih memerlukan Sidanti. Namun yang terjadi di hari-hari berikutnya adalah persoalan yang paling menyakitkan hati bagi Sidanti,
perguruan Tambak Wedi dan bagi tanah perdikan menoreh. Ah, Argopati berdesah. Kenapa hal itu harus terjadi? Si Danti disudutkan ke dalam suatu keadaan yang tidak dapat dihindarinya. Argopati yang bergelar Ki Gede Menoreh itu menarik nafas dalam-dalam. Ia adalah seorang yang menyimpan perbendaharaan pengalaman yang seimbang dengan Ki Tambak Wedi. Ia adalah orang yang memiliki ketajaman penilaian atas peristiwa-peristiwa yang terjadi dan keterangan-keterangan yang didengarnya. Meskipun ia keras hati, tetapi ia mempunyai pertimbangan yang kuat. Sebelum meletakkan keputusan dan menentukan sikap, maka ia mempertimbangkan setiap persoalan semasak-masaknya. Sejenak peringgitan itu dicekam oleh kesepian, yang terdengar hanya desah nafas mereka berkejaran lewat lubang-lubang hidung mereka. Namun demikian, debar jantung kedua orang tua-tua itu menjadi semakin deras berdentangan di dalam dada mereka. Ki Tambak Wedi mengharap bahwa ia akan berhasil membakar hati Argopati. Ia mengharap bahwa Argopati akan bersedia membantunya menebus segala kekalahan. Lebih daripada itu, apabila ia berhasil menggerakkan Argopati, maka ia akan membawanya ke Singgasana Pajang. Tetapi Ki Tambak Wedi tidak dapat segera menangkap perasaan Argopati. Meskipun wajahnya menegang, namun ia tidak berhasil menangkap perasaan yang tersirat daripadanya. Sesaat kemudian terdengar Argopati bergumam, "Ki Tambak Wedi, aku tidak melihat apa yang terjadi. Tetapi aku menyesal bahwa pertentangan itu telah berlangsung, baik antara Sidanti dan Agung Sedayu, maupun Sidanti dan Widura serta Untara. Keadaan itu datang tanpa dapat dihindari oleh Sidanti," jawab Ki Tambak Wedi. Aku rasa keadaan itu pasti ada permulaannya. Aku tidak tahu siapakah yang bersalah, tetapi bahwa Sidanti dan Agung Sedayu itu bersaing untuk mendapatkan seorang gadis, itu sudah tidak menyenangkan sama sekali. Aku tidak pedulikan Agung Sedayu, sebab ia bukan sanak bukan kadang. Apapun yang akan dilakukan, seandainya ia berbuat nista seperti orang yang paling hina sekalipun. Tetapi Sidanti adalah anakku. Ia harus mempunyai harga diri. Ia harus menempatkan dirinya sebagai seorang putra kepala tanah perdikan. Ia harus menjadi seorang prajurit yang baik. Seorang prajurit yang harus menjadi tepo tulodo dari prajurit-prajurit yang lain. Ya, aku mengerti, sahut Ki Tambak Wedi. Seharusnya memang demikian. Tetapi aku tidak banyak berdaya untuk menghindarkannya. Kalau saja Sidanti tidak terkait gadis Sangkal Putung itu, maka semuanya tidak akan terjadi. Kau salah, Argopati. Soalnya bukan bersumber pada gadis itu. Sudah aku katakan, soalnya adalah kedengkian dan iri hati. Seandainya tidak ada persoalan gadis itu sekalipun, namun Untara dan Widura pasti akan mencari sebab-sebab lain yang akan dapat dipergunakan untuk menyingkirkan Sidanti. Argopati mengerutkan keningnya dan ia mendengar Ki Tambak Wedi berkata seterusnya, "Aku sudah menjajaki perasaan mereka. Di antara sekian banyak sebab dari kedengkian dan iri hati itu adalah kemajuan Sidanti. Mereka berusaha sekeras-kerasnya untuk menyembunyikan kemampuan Sidanti. Sebab apabila kemampuan Sidanti itu dapat dilihat oleh para pemimpin Wiratamtama Pajang, maka keadaannya sama sekali tidak akan menguntungkan Untara dan Widura. Karena itu mereka berdua, Paman dan Kemenakan itu, berusaha untuk menyingkirkannya.
Apalagi apabila sampai pada suatu saat Sidanti berhasil membunuh Tohpati, maka kedudukan Widura dan Untara pasti akan terdesak. Tetapi Ki Tambakawedi itu terperanjat ketika ia mendengar Argopati bertanya, apakah memang tersirat di kepala Sidanti untuk mendesak kedudukan kedua orang itu? Sejenak Ki Tambakawedi terbungkam, di keningnya mengembun keringat yang dingin. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa tiba-tiba saja ia dihadapkan pada pertanyaan itu. Ki Tambakawedi, berkata Argopati seterusnya, aku pun pernah mengalami menjadi seorang prajurit. Senopati adalah jabatan yang memang diimpikan bagi setiap prajurit. Senopati perang dari segala tingkatan. Seandainya Sidanti ingin menjadi senopati pun, maka hal itu adalah wajar. Sebab tanpa keinginan dan cita-cita itu, maka ia adalah seorang prajurit yang akan membeku saja di tempatnya. Ia akan tetap seorang prajurit sampai pada suatu saat ujung pedang lawannya membelah dadanya, atau sampai suatu saat ia harus mengundurkan diri karena umurnya. Tetapi aku tidak pernah merasakan suatu kecemasan bahwa seseorang akan mendesak kedudukanku. Seandainya ada prajuritku yang maju, maka sebaiknya diberi kesempatan, bukan ditanggapi dengan iri dan dengki apabila prajurit itu berbuat dengan wajar. Tetapi bila seorang prajurit sengaja menjual jasa dan membanggakan kelebihannya, memang kadang-kadang sikap yang demikian tidak menyenangkan atasannya. Nah, apakah Ki Tambakawedi sudah melihat apakah Sidanti tidak terdorong dalam sikap serupa itu, sehingga Widura dan Untara tidak menyenanginya? Oh, Ki Tambakawedi menarik nafas dalam-dalam. Kau memang orang yang terlampau baik, Argopati. Kau seorang yang keras hati, sekeras batu-batu padas di pegununganmu. Wajahmu pun tampak begitu keras membatu. Tetapi kau terlampau hati-hati untuk mengambil sikap. Kau selalu berprasangka baik terhadap seseorang. Kau tidak pernah melihat kesalahan orang lain lebih dahulu dari kebaikannya. Namun jangan berbuat demikian terhadap Widura dan Untara. Jangan, Argopati. Kau harus dapat menempatkan dirimu pada pihak yang seharusnya mendapat perlindunganmu. Sejenak kemudian ia berkata, nah, seandainya demikian, lalu apakah sebab langsung yang telah mendorong Sidanti meninggalkan Sangkal Putung? Aku membawanya ke Tambakawedi. Begitu saja. Aku tidak mau melihat keadaan menjadi semakin parah. Aku tidak mau melihat Sidanti kehilangan segala-galanya. Kehilangan gadis itu. Kehilangan kesempatan di dalam tugas-tugas keprajuritan. Kehilangan harga diri. Dan kehilangan keberanian untuk bersikap. Atau apabila terjadi sebaliknya, Sidanti menjadi mata gelap dan berbuat di luar kendali. Sekali lagi Argopati mengangguk-anggukkan kepalanya. Tampaklah suatu bayangan yang buram di kepalanya. Betapapun ia mencoba mengerti keterangan Ki Tambakawedi, namun setiap kali bayangan tentang Sidanti, Widura dan Untara seolah-olah seperti asap yang tertiup angin, pecah bertebaran, dan ia kehilangan gambaran tentang apa yang terjadi. Aku tidak dapat mengerti, desisnya di dalam hati. Bagaimana mungkin seorang senopati seperti Untara menaruh kedengkian dan iri hati terhadap bawahannya, terhadap Sidanti? Tetapi lalu dijawabnya sendiri. Untara masih muda. Mungkin ia masih kurang bijaksana menanggapi keadaan, sehingga timbullah kedengkian dan iri hati itu. Namun bagaimanapun juga, Argopati masih dibelit oleh keraguan-raguan
dan kebimbangan. "Apakah kau tidak dapat mengerti, Argopati?" bertanya Ki Tambakwedi. "Aku sedang mencoba untuk mengerti," jawab Argopati dengan jujur. "Kau memang terlampau baik dan jujur, sehingga kau tidak dapat membayangkan kedengkian dan iri hati orang lain, sebab kau sendiri tidak pernah berbuat demikian atas orang lain." Argopati menarik nafas dalam-dalam. "Lalu seandainya kemudian aku meyakini kebenaran keteranganmu, lalu apakah yang sebaiknya aku lakukan menurut pertimbanganmu?" Detak jantung Ki Tambakwedi menjadi semakin berdebar-debar. Ia merasa belum dapat meyakinkan Argopati, namun ia harus berusaha membuat hati orang itu menjadi semakin panas. Ia harus dapat membakar perasaannya. "Tetapi Argopati bukan Siddhanti," gumam Ki Tambakwedi di dalam hatinya. "Argopati adalah orang yang matang dalam sikap dan perbuatan, tetapi aku harus mencoba." Maka dengan hati-hati Ki Tambakwedi berkata, "Argopati, aku sebenarnya tidak dapat mengatakan apapun kepadamu tentang sikap yang sebaiknya kau ambil. Kau adalah seorang yang cukup matang menanggapi persoalan. Adalah wewenangmu untuk menentukan sikap apakah yang sebaiknya kau ambil. Tetapi aku percaya bahwa kau masih Argopati yang aku kenal dahulu, seseorang yang memiliki harga diri dan kejantanan." Argopati mengerutkan keningnya, lalu sambil mengangguk-anggukkan kepalanya ia berkata, "Persoalan ini bukan persoalan yang dapat diabaikan. Persoalannya tidak sekedar persoalan Siddhanti dan Untara, tetapi pasti akan menyangkut orang tua-tua ini pula." "Tentu Argopati," Ki Tambakwedi menyahut. "Apalagi kalau Untara sengaja membuat laporan palsu, maka penilaian orang-orang Pajang pasti akan berkisar kepadamu dan kepadaku." Argopati mengangguk-angguk. "Iya," katanya, "pasti orang-orang tua inilah yang akan mendapat sorotan tajam dari para pemimpin Wiratamtama Pajang. Itulah sebabnya aku segera datang kepadamu." Argopati tidak segera menjawab, tetapi kerut-merut di dahinya menjadi semakin dalam. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.